Loyalitas adalah puncak dari sebuah keyakinan. Puncak dari setiap pola hubungan, baik antara manusia dan Tuhannya, maupun manusia dan sesama manusia. Loyalitas adalah tanda seseorang bersedia menghargai kesepakatan. Tanpa loyalitas, pola hubungan hanyalah akan menjadi bangkai, karena setiap orang tidak lagi menghargai apapun. Tidak ada komitmen atas janji setia. Apakah seseorang yang telah menyatakan berkomitmen atas suatu keyakinan, keputusan, atau kesepakatan akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Tidak, karena setiap komitmen harus dibuktikan untuk mengetahui sejauh mana seseorang benar-benar konsisten atas hal yang telah disepakati atau diyakininya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Al-Ankabut ayat 2. Ya, setiap komitmen keimanan, kesepakatan, perjanjian, dan janji setia haruslah diuji. Siapa di antara manusia yang benar kesetiaannya, benar keimanan dan keyakinannya, serta siapa yang palsu? Perhatikan bagaimana para sahabat diuji tingkat komitmen keimanan, keyakinan, dan loyalitas mereka dengan perintah hijrah, walaupun hijrah itu sangat berat bagi mereka karena harus meninggalkan segalanya. Tanah kelahiran, keluarga, kerabat, harta, pekerjaan, dan lain-lain. Para sahabat diuji pula dengan perintah perang, walaupun hal itu sangat tidak mereka sukai. Namun, demikianlah ujian loyalitas itu untuk membuktikan mana yang benar-benar emas murni dan mana yang imitasi. Dalam berjamaah, berkumpul, berorganisasi, dan apapun namanya, saat seseorang telah berikrar untuk yakin dan bergerak dalam satu arah perjuangan, setiap dari mereka layak untuk diuji tingkat ketaatan dan loyalitasnya terhadap apa yang telah dikomitmenkannya itu. Demikianlah pula pelajaran dari kisah pasukan Tolut yang diuji dengan ujian kepatuhan dan kesabaran. Saat masuk dalam sungai dan diminta untuk tidak meminum airnya. Hanya sebagian kecil loyalis yang berhasil patuh atas perintah Raja Tolut, dan merekalah yang lulus ujian. Kemudian, dari sebagian kecil loyalis itulah yang beroleh kemenangan saat berhadapan dengan pasukan Jalut, seperti yang dikisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 249-252. Jadi, ujian yang ditujukan pada diri kita sesungguhnya adalah untuk menyeleksi siapa di antara kita yang loyal dan layak memperoleh kemenangan. Dari sebagian kecil orang yang patuh dan loyal itulah lahir kemenangan. Merekalah emas murni 24 karat itu. Merekalah intinya inti. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang lulus dari ujian keimanan dan mampu menunjukkan loyalitas diri atas apa yang kita yakini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah-langkah kita.